Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan dalam ibadah ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup menjadikan tulisan-tulisan yang dibacakan, firman Allah yang tertulis ini menjadi hidup, dihidupkan oleh Roh yang menghidupkan, sehingga kami memahami jiwanya, memahami pesan intinya, memahami prinsipnya. Bantulah kami ya Roh Kudus untuk tidak melihat tulisan-tulisan ini sebagai hukum yang kaku, sebagai peraturan-peraturan boleh dan tidak boleh semata, tetapi lebih melihatnya sebagai ungkapan isi hati Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, buatlah kami mengerti, terinspirasi, dan termotivasi untuk hidup dalam ketaatan yang kreatif terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! Hari ini kita tiba pada hukum yang keempat dari The Ten Commandments. Saya memberi judul khotbah hari ini, Hukum yang Memerdekakan. Saudara-saudara, hukum yang pertama, kedua, dan ketiga terkonsentrasi pada Tuhan, vertikal, pada karakternya, pada penyembahan kepadanya, dan pada namanya. Sekarang hukum yang keempat lebih merupakan sebentuk peralihan sebelum memasuki hukum-hukum horizontal pada urutan-urutan berikut nanti. Hukum keempat ini berbicara tentang apa? Tentang hari Sabat Tuhan, hari perhentian. Berhenti dari apa? Dari bekerja. Jadi topik utamanya sebetulnya berangkat dari sini. Hal bekerja. Ada 3 poin yang terungkap di dalam hukum keempat ini tentang bekerja. Mari kita lihat
satu demi satu. Poin yang pertama, bekerja menghubungkan manusia dengan Tuhan. Bekerja menghubungkan manusia dengan Tuhan. Manusia bekerja sebab Tuhan menciptakannya sebagai makhluk pekerja. Homo faber. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan itu Tuhan yang bekerja. Manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Jadi manusia juga bekerja. Tuhan itu kreatif berkarya. Begitupun manusia. Manusia itu ikut polanya Tuhan. Terutama di dalam hal bekerja. Tuhan bekerja punya irama. Begitulah manusia sepatutnya mengikuti irama itu. Melalui dunia kerja dan cara manusia bekerja, manusia terhubung dengan Tuhan. Ini menarik, sebab biasanya kita hanya berpikir melalui doa atau melalui ibadah kita terhubung dengan Tuhan, bukan? Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Di dalam kerja dan dunia kerja, kita terhubung dengan Tuhan. Dan itu sudah disinggung di dalam hukum pertama. Tuhan itu penguasa di seantero kehidupan kita. Tentu saja termasuk dunia kerja kita. Apalagi kalau dihitung-hitung, kita ini menghabiskan waktu paling banyak dalam sehari, dalam hal apa? Dalam hal bekerja. Jadi tentu saja Tuhan paling layak untuk ada di situ bersama kita. Dia terhubung dengan kita melalui dunia kerja kita. Pola irama kerja kita mengikuti pola irama ketetapan Tuhan. Pola irama 6 hari bekerja, sehari berhenti bekerja Sabat. Untuk apa Tuhan berhenti bekerja pada hari Sabat atau pada hari ke-7? Alkitab mengatakan untuk menguduskannya. Kata menguduskan itu artinya memisahkan, menyendirikan, menyisihkan. Hari Sabat atau hari ke-7 itu disisihkan tersendiri supaya keindahan atau kebaikan pekerjaan Tuhan tampak kian terang bersinar. Setelah setiap hari disebut baik, ciptaan Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu, menjelang hari ke-7, yaitu sesudah seluruh ciptaan itu rampung dikerjakan pada hari ke-6, Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, itu sungguh amat baik. Bukan hanya baik, tetapi sungguh amat baik. Itu artinya bahwa hari ke-7 itu diberkati Tuhan, disisihkan, dikuduskan, diberkati. Setiap hari Tuhan itu melihat kebaikan dari pekerjaannya. Tetapi pada hari ke-7, Dia khusus berhenti untuk memberkati segala kebaikan dari pekerjaannya itu. Kebaikan itu kian bersinar pada hari ke-7, shining. Manusia patut mengikuti pola itu. Artinya, manusia tidak boleh
hanya bekerja, melainkan harus dapat melihat kebaikan dari pekerjaannya itu. Harus bisa mensyukuri, mengapresiasi, mengagumi, dan menikmatinya. Sayangnya, saudara-saudara, di dunia ini seringnya terjadi dua ekstrim pada manusia. Sebagian orang taunya cuma kerja, dan kerja, tidak tahu mensyukuri dan tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Sebagian lagi cuma mau bernikmat-nikmat santai kalau bisa tanpa bekerja. Ada orang disuruh bekerja tanpa pernah diapresiasi, sehingga baginya bekerja menjadi beban, bukan berkat. Ada orang yang sukanya santai, sehingga tidak bekerja kalau tidak diawasi. Sepertinya dia tidak bisa melihat kebaikan dari pekerjaannya itu apa. Itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam realita dunia kerja kita. Sekarang ini saudara-saudara sedang gencar-gencarnya ajakan untuk orang berinvestasi, membuat uangnya bekerja untuk mereka, supaya mereka selekasnya bisa pensiun dini, early retired. Lalu jalan-jalan, senang-senang, bebas, tidak usah kerja lagi. Investasi. Tentu saja berinvestasi itu baik dan perlu. Tetapi apa benar bahwa manusia tidak usah bekerja lagi? Di sini kita perlu meluruskan. Maksudnya adalah tidak usah bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan sendiri karena sudah dicukupi oleh investasinya. Itu maksudnya. Tetapi bukan berarti tidak usah dan tidak perlu lagi bekerja. Sebab bekerja itu kodrat kita. Manusia itu makhluk yang bekerja. Selagi kita masih kuat adalah baik, manusia tetap bekerja. Andai kata dia bisa early retired, tidak perlu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia masih tetap perlu bekerja untuk kepentingan yang lebih luas daripada dirinya. Berbagi ilmu, mengajar, menulis buku, bekerja sosial, giat dalam pelayanan, dan seterusnya. Bekerja, tetap bekerja. Tidak mungkin kita ini hanya bisa bersenang-senang saja terus sambil nganggur-nganggur melulu. Tidak bisa, kita akan tersiksa oleh karenanya. Kecuali karena sakit, manusia harus tetap aktif bekerja. Bekerja dan bersantai itu bukan pilihan, either or, melainkan kesatuan, both and. Itu irama kehidupan demi kebaikan kita sendiri. Dan itu terbukti. Otak manusia yang tetap aktif dipakai membuat orang itu lebih awet. Tubuh dan otot yang masih tetap bergerak secara memadai juga membuat orang lebih awet. Tidak gampang pikun dan kekuatannya lebih baik. Saudara-saudara, poin yang kedua sekarang. Bekerja itu menghubungkan manusia dengan dunia atau lingkungan sekitarnya.
Perhatikan, ketika kita dianjurkan untuk berhenti pada hari Sabat, maka yang berhenti bukan hanya manusia itu sebagai individu, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, tetapi yang berhenti bekerja itu juga keluarganya, budaknya, tamunya, bahkan hewan ternaknya. Perhatikan ayat 10. Boleh juga ditambahkan tanah garapannya juga ikut istirahat. Artinya semua ikut berhenti bekerja dan dipekerjakan. Semua perlu istirahat. Asisten rumah tangga pun perlu istirahat. Hukum keempat ini memerdekakan semua, segala makhluk termasuk alam. Hukum keempat ini hukum yang mendukung keseimbangan atau harmoni semesta, menjaga kelangsungan atau kelestarian lingkungan hidup. Tetapi sejujurnya, dari waktu ke waktu, hukum keempat ini dalam soal ini diabaikan. Yang diributkan manusia dari hukum keempat cuma ritual sabatnya saja, bukan etika pembebasan manusia dan semesta yang justru menjadi jiwa dari hukum keempat ini. Pengabaian terhadap hukum keempat sebenarnya boleh dibilang mirip tindakan bunuh diri. Mesin atau benda mati saja butuh berhenti. Mesin perlu turun mesin. Tidak terus dijalankan. Apalagi makhluk dan lingkungan hidup. Kita sudah sangat merasakan, saudara-saudara, betapa bumi kita ini, lingkungan hidup kita ini, kian panas dan cuacanya kacau akibat efek rumah kaca, global warming. Semesta ini tereksploitasi. Alam menderita. Manusia makin stres. Sakit jiwa makin banyak. Saudara-saudara, negara di dunia ini dengan tingkat happiness yang paling tinggi adalah Denmark. Salah satu keunggulan negara ini di mana? Jawabannya adalah vacation time. Mereka itu adalah bangsa yang cukup kerja dan cukup libur. Mereka kerja penat, tapi juga mereka punya cukup istirahat. Vacation time-nya bagus. Selain itu, juga penggunaan sepeda sebagai alat transportasi amat luas memasyarakat di Denmark. Manusia tidak diperas tenaganya dan pikirannya, dan lingkungan tidak disiksa oleh pencemaran atau polusi yang gila-gilaan. Dengan vacation time yang bagus dan dengan kendaraan sepeda yang meluas, negeri ini menjadi negeri dengan tingkat happiness rakyatnya yang tertinggi. Aneh bukan? Tapi sebenarnya saudara, tidak aneh jika kita mengerti hukum keempat. Pola hidup berirama yang seimbang itu sangat penting. Jika hukum keempat ini difahami jiwanya dan diterapkan, itu membuka peluang bagi sebuah dunia yang lebih baik. A better world, a better future. Poin yang ketiga dari hukum keempat tentang bekerja. Bekerja menghubungkan manusia dengan waktu
Kita suka menggabungkan istilah menjadi istilah jam kerja. Jam dan kerja kita jadikan satu. Waktu dan kerja menjadi satu kombinasi. Working hours. Jam kerja. Kerja dan waktu itu memang tidak terpisahkan. Artinya, bekerja itu menghendaki kita bermitra atau berpartner dengan waktu. Tuhan itu bekerja di dalam waktu. Sekaligus dia menetapkan pola di dalam waktu. Tuhan mengendalikan waktu. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk berhenti bekerja atau beristirahat. Itulah cara Tuhan bekerja. Bekerja dengan mengendalikan waktu. Waktu, jika tidak dikendalikan, dibiarkan berjalan tanpa diatur, dia akan membuat kita kelabakan dan akan terpaksa nanti kita menampung sampah-sampah persoalan keterlambatan, persoalan pengabaian terhadap hal-hal yang penting. Kita kenal istilah wasting time, bukan? Apa artinya wasting time? Itu adalah saat di mana kita menganggap waktu sebagai waste, sampah. Lalu kita buang-buang waktu. Tetapi nanti akan tiba giliran waktu yang melempar sampah itu kepada kita. Sampah persoalan, sampah masalah-masalah yang kita abaikan. Itulah arti sebenarnya dari wasting time. Kita membuang waktu, menjadikan waktu seperti sampah, tetapi nanti waktu akan melemparkan sampah persoalan kepada kita. Jika tidak diajak untuk bermitra, jika tidak diajak untuk berteman, waktu justru akan menjadi musuh kita. Waktu yang tidak dikendalikan sama-sama membahayakan, baik untuk kerja kita maupun untuk istirahat kita. Bekerja tanpa kenal waktu itu berbahaya. Tetapi istirahat tanpa batas waktu juga sama berbahayanya. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat Efesus begini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Waktu bisa menjadi jahat bila dia tidak diatur penggunaannya dengan baik. Bekerja memang menghubungkan kita dengan waktu supaya kita berpartner dengannya. Saudara-saudara, Sabat adalah waktu untuk berhenti supaya nanti kita bisa berjalan lagi. Orang bernyanyi itu perlu waktu untuk ambil nafas, berhenti, jeda sejenak. Supaya apa? Supaya bisa bernyanyi, menghabiskan seluruh lagu. Orang menulis itu perlu ada titiknya di antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Dan titik itu adalah tanda berhenti, bukan? Tapi itu justru membuat tulisan mengalir enak untuk dibaca. Bayangkan, kalau Anda menulis atau membaca tulisan yang tidak ada titiknya sama sekali. Itu artinya, saat berhenti, jeda, titik, istirahat, itu memiliki daya kreatif. Menciptakan sesuatu yang utuh, menciptakan sebuah lagu yang utuh, menciptakan sebuah bacaan yang utuh. Berhenti itu penting. Berhenti pada waktu yang tepat itu baik dan perlu
demi perjalanan selanjutnya. Ada waktunya kita memang harus berhenti bekerja untuk berpikir, berhenti sibuk agar bisa berdoa, berhenti mengeluh supaya kita bisa bersyukur, berhenti bergerak supaya kita bisa mengambil jarak, berhenti untuk berefleksi, berhenti untuk mengevaluasi, berhenti untuk meresapi, berhenti untuk mengapresiasi, berhenti seperti itu. Jangan dihitung sebagai rugi, karena justru berhenti itu bagian dari proses penciptaan. Sama seperti yang dilakukan Tuhan. Hukum keempat ini, saudara-saudara, adalah larangan untuk bekerja pada hari perhentian. Dan itu harus kita lihat dan kita terima sebagai keharusan berhenti yang kreatif, baik dan perlu justru untuk perjalanan kita selanjutnya. Sesudah merenungkan 3 poin tadi tentang jiwa dari hukum keempat, rasanya tidak salah jika Profesor William Barclay menyebut hukum keempat ini sebagai one of the great merciful laws of the Old Testament. Salah satu dari hukum belas kasih yang terbesar dalam perjanjian lama. Amin.